Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Saya guru di SMA Negeri 1 Trumon Timur dan saya sebagai mahasiswa PPG PAIN Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Lok Semawe dengan NIM 2025610392. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Trumon Timur di kelas 3 dengan judul materi Munafik dan Keras Hati Tidak Akan Pernah Maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan dulu. Siap, Brak? Periksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Brak? Sebelum kita mulai pelajaran, kita cek kerapiannya dulu ya. Udah rapi semua ya? Sudah, Bu. Kira-kira ada sampah di dalam kelas? Tidak. Ada bersih ya? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, baik. Karena kalau kita itu menjaga kerapian dan kebersihan, kita itu akan dijauhi dari segala penyakit. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Jadi kalau kita menjaga yang namanya kebersihan, berarti kita itu pasti akan dijauhkan dari segala penyakit. Kita untuk hari ini supaya kita tahu siapa aja yang tidak hadir dan yang sakit ya di sekolah. Untuk ibu kita mulai absen ya. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Sarima sakit, Bu. Sarima sakit ya. Yang lain? Yang lain Devi Adrianti sama Fizuruma tidak ada kabar. Oke, yang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan untuk yang alfa semoga nanti kedepannya dia akan selalu hadir ya, supaya dia bisa belajar dengan benar, ya kan? Oke, untuk menumbuhkan sikap kita terhadap yang namanya bangsa Indonesia, ya. Untuk menumbuhkan semangat kita untuk dalam belajar, jadi kita coba menyanyikan lagu wajib, ya. Karena berhubung ini adalah bulan apa? Oktober, yang dinamakan dengan bulan Kesaktian Pancasila. Nah, jadi mari kita nyanyikan lagunya itu yang berjudul adalah Pancasila. Nah, silakan berdiri untuk lebih semangatnya. Oke. Nah, silakan dimulai. Oke, kita akan masuk pada materi ya. Kita akan belajar hari ini tentang yang namanya judul materinya munafik dan keras hati itu tidak akan pernah maju. Ya, jadi sebelumnya kita itu sudah mempelajari tentang materi tentang indahnya hidup bermakna, itu materi sebelumnya ya. Hidup bermakna itu yang dikaitkan di mana? Kalau hidup kita bermakna itu pasti yang namanya jauh dari keburukan. Oke. Dan untuk materi hari ini yaitu mengenai tentang munafik.
Misalnya orang yang kategori munafik seperti apa misalnya? Silakan. Berbohong dalam berucap. Berbohong dalam berucap. Apa lagi? Ya, tidak menepati berjanji. Ada lagi? Atau misalnya ketika dia berjanji atau ketika dikasih kepercayaan dia akan berkhianat. Nah, itu yang dimaksud dengan munafik. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran munafik itu adalah ya, di mana tujuan dari pelajaran itu yang pertama diharapkan nanti ketika kita sudah mempelajari materi yang dikatakan sebagai munafik itu, siswa itu mampu yang pertama sekali adalah mengartikan munafik itu keras kepala dan keras hati itu seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kita itu kalian nanti diharapkan mampu ya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan munafik. Munafik. Yang kedua, mengidentifikasi dalil. Dalil itu adalah ayat supaya kalian itu mengerti hal ini berarti tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena hal tersebut tidak baik. Atau ya bisa dikatakan ketika nanti kita sudah mempelajari apa itu munafik, berarti itu termasuk ke dalam apa? Apa? Baik atau akhlak yang tercela? Termasuk ke dalam akhlak yang tercela. Nah, di mana kalau dalam akhlak yang tercela tersebut berarti itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi untuk selanjutnya ya, setelah kita mempelajari hal tersebut bahwa munafik itu tidak boleh dilakukan, itu harus diterapkan di dalam kehidupan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Itu ya. Dan untuk selanjutnya ya, bahwa hal yang perlu juga kita lakukan ya mengenai tentang ayat yang berhubungan dengan munafik ya. Ini nanti yang akan kita bacakan sama-sama ya. Ayat ini nampaknya dia ada di papan tulis. Ini ayat yang berhubungan dengan apa? Dengan munafik. Silakan coba kita baca sama-sama. Coba dibaca dulu. Silakan dibaca sama-sama. Bismillah. Dan keras hati. Kenapa? Karena kedua hal tersebut ketika dilakukan maka dia kehidupan kita tidak akan pernah maju dan sukses. Ya, itu ya. Semoga yang sudah kita baca tadi itu adalah hal menjadi bahwa kalian itu mampu nanti ya kalian mengidentifikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hal tersebut adalah sudah memang dilarang di dalam Al-Qur'an. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam
kedua ya, di depan orang lain, di belakang orang lain. Dalam artian sikap kita itu tidak sinkron antara yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua ya. Atau bisa dikatakan ya, apa yang tidak kita nampakkan itu dengan keadaan yang sebenarnya ya. Yang kedua, munafik juga dikatakan suatu upaya berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan lainnya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Ini bisa dikatakan orang yang berpura-pura baik di depan, itu di belakang buruk. Itu ya dikatakan sebagai munafik. Atau dari bahasa lain munafik itu apa? Nifak. Jadi nanti apa itu nifak? Itu sama. Nifak dan munafik itu artinya sama. Orang yang bermuka dua. Ya. Untuk selanjutnya ya, nanti kita masuk pada materi yang kedua, yaitu keras hati. Apa yang disebut dengan keras hati? Ya, keras hati itu adalah manusia yang pertama sekali adalah hatinya itu yang tidak mudah dinasehati oleh orang lain. Atau yang keras hati itu bisa dikatakan salah satu memang penyakit hati ya. Sekarang ini banyak manusia yang berpengaruh oleh gaya hidup yang serba hedonis atau materialistis ya. Dengan kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang tidak pasti mempengaruhi. Yang pertama sekali adalah moral, nilai kehidupan dan spiritual ya. Jadi di dalam keras hati ini ya, salah satu hal yang berhubungan dengan hati manusia, di mana ketika kita keras hati itu, salah satu hal ketika kita sudah melakukan misalnya kesalahan, kita tidak menerima kritikan dari orang lain. Kenapa? Karena kita sudah bisa dikatakan orang keras hati ini, salah satu hal yang dilakukan adalah fanatik. Kenapa dikatakan fanatik? Ketika dia sudah beranggapan bahwa itu benar, ketika orang lain itu menyalahkan, maka dia akan menjadi marah. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan bahwa itu benar. Nah, di sini kita menekankan bahwa kalau itu menurut kita benar, belum tentu benar untuk orang lain. Benar tidak? Ya, benar ya. Jadi kenapa dikatakan hal demikian? Karena segala sesuatu menurut kita baik itu belum tentu baik untuk orang lain. Dan keras hati ini juga hal bisa dikatakan ya, ketika nanti kita misalnya di komen atau dinasihati oleh orang lain, kita enggan untuk menerimanya. Kenapa? Karena hati kita itu sudah mantap terhadap yang sudah kita lakukan. Nah, ketika nanti kita diberikan nasihat oleh orang lain, kita beranggapan bahwa orang itu tidak senang terhadap apa yang kita lakukan. Makanya orang yang keras hati itu, hal yang perlu dijaga yang pertama sekali adalah keegoisannya. Kita tidak boleh yang dikatakan sebagai orang yang egois. Ini materi kita yang sudah tadi adalah keras kepala ya. Itu materi kita yang ketiga, keras kepala. Keras kepala juga termasuk ke dalam akhlak yang harus dijauhi. Kenapa? Karena itu salah satu memang perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras kepala. Ini ya penyebab dari keras kepala. Yang pertama adalah karakter. Ya, yang kedua adanya keinginan tujuan tertentu atau balas dendam. Karena keras kepala itu ya bisa diidentikan dengan yang namanya kesombongan, benar tidak? Ya, dia menganggap bahwa dirinya itu hebat.
bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu pasti sudah pasti benar atau sesuai dengan hal yang dia, tapi belum tentu untuk orang lain. Ya, ini ya sebelum kita, karena untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian kelompok, ya. Itu nanti di mana dalam pembagian kelompok tersebut, ya, kalian itu harus mendiskusikan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang mengenai tentang apa tadi, munafik, terasabi, dan kelas kepala. Ya, nanti kita akan membagikan kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Jadi sebelum kita untuk mengerjakan materi yang berhubungan dengan kelompok, ada baiknya, ya kan, kita melakukan yang mana yang dikatakan sebagai ice breaking, ya, untuk menambah semangat kalian dalam belajar biar tidak bermenung, ya kan. Jadi kita melakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat baru. Oke? Siap ya? Siap? Kita melakukan ice breaking? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Raihan. Nah, oke. Sekarang ya kita akan mengerjakan materi kita hari ini. Nanti kita akan kasih materinya. Itu mengenai tentang yang pertama adalah munafik, kelompok 1 yang akan membahas tentang munafik. Ya, kelompok 2 apa? Keras hati, ya. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 1 materinya tentang keras hati. Munafik, ya. Tentang munafik. Kelompok 2 keras hati. Kelompok 3 keras kepala. Oke. Tadi materinya sudah ada kan? Oke, silakan dikerjakan, ya. Waktu mengerjakannya itu selama 5 menit. Ya, 5 menit itu nanti mulai dari konsultasinya sampai nanti. Bagaimana, sudah selesai? Belum, Bu? Kita sudah ada, ya. Kita bacakan saja. Kelompok saya udah? Jadi, Bu. Langsung aja, maksudnya langsung kasih pertanyaan. Satu, ya. Udah, Bu. Oke. Untuk yang kelompok 1
silakan dibacakan hasil dari yang sudah kalian dari tadi apa yang dimaksud dengan munafik. Oke, silakan untuk kelompok 1. Satu orang aja. Ya, satu orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Nurul Islam, perwakilan dari kelompok 1 ingin membaca ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang munafik. Yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya tutup penjelasan dan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita paparkan, sudah kalian diskusikan atau sudah kalian presentasikan ya hasil dari materi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Itu sangat bagus ya, para pertanyaan bisa dijawab dengan semuanya. Lain, oke, itu ya yang sudah kita pelajari. Ini adalah untuk kita lakukan yang dimana pengindesan atau bisa dikatakan sebagai Ibu nanti akan membagikan yang namanya LKPD ya untuk kalian kerjakan. Mana yang sudah kalian kita pelajari tadi? Yang pertama LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, dikerjakan nanti dikumpulkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan, dibaca dengan teliti supaya nanti jawabannya benar ya. Nanti apa yang sudah kita bagi semua saudara itu ya sebelum dikerjakan belajar yang benar, nanti setelah itu dikumpulkan kembali. Waktu pengerjaannya itu selama 10 menit ya, lebih kurang. Kalau lebih cepat lebih Baik. baik. Oke, silakan. Ya. Ya, KPD-nya sudah selesai. Sekarang kita menyimpulkan ya tadi yang sudah kita pelajari dari materi tersebut bahwa munafik, keras hati dan keras kepala itu adalah memang
seseorang untuk menuju yang namanya sukses. Orang yang sukses ya itu dibutuhkan perilaku yang pertama sekali adalah baik, ya kan? Ya. Benar? Nah, kalau perilaku kita baik, kemanapun kita pergi, itu kita akan Selamat. selamat. Benar? Benar. Memang pekerjaan misalnya munafik. Pertama kita lakukan itu, ya, misalnya nggak ketahuan. Tapi setiap kejahatan ada nggak ketahuan? Enggak ada. Ada ketahuan. Hah? Pasti ketahuan. Pasti Ketahuan. enggak, misalnya cepat itu akan lama. Yang penting kejahatan itu pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Kalau kita sudah terbongkar dengan kejahatan, orang masih percaya nggak sama kita? Iya. Kenapa? Percayanya hilang. Kepercayaan seseorang Hilang. Kalau orang sudah tidak percaya kepada kita, apa yang akan terjadi? Jauhi kita. Jauhi. Misalnya perilaku kita buruk, dan yang misalnya salah satu ada sama kita. Contoh orang keras kepala. Orang keras kepala itu mau nggak kita berteman dengan orang keras kepala? Kenapa? Karena hilang. Hah? Yang bisa dibilang. Karena orang yang tidak mau mendengar pendapat orang Lain. Nah, kalau orang tidak mau mendengar pendapat orang lain, pasti dia tidak butuh orang lain. Itu kan? Sama dengan orang keras hati juga sama. Nah, makanya dari ketiga sifat tersebut ya harus kita jauhi. Kenapa? Karena menghambat salah satu kesuksesan kita sendiri dan kemajuan untuk diri kita ataupun orang lain. Tuh. Untuk selanjutnya ya kita selanjutnya ya yang sudah kita pelajari itu tidak boleh atau kita harus bisa implementasikan di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Oke. Yang sudah kita pelajari ya. Tadi Ibu ingin kalian itu menjelaskan apa tadi ciri-ciri dari orang
satunya adalah hal seperti yang Ibu katakan tadi. Kenapa? Salah satunya kenapa? Kenapa? Kenapa hal tersebut harus dijauhi? Salah satunya apa? Karena saya dapat mengajukan kesuksesan Islam. Kesuksesan. Ya, selain itu apa lagi? Dapat menghindari dari permusuhan, pertengkaran, Menjauhkan dari jelas perbuatan yang berdosa. Terus, Berkawan. hah? Berkawan. Mudah berkat. Ya, orang yang memiliki kesimpangan tersebut akan dijauhi oleh Nah, berarti kalau kita sudah tahu ya itu perbuatan hal yang tidak baik, berarti tidak boleh didekati. Yang pertama, atau tidak boleh kita mempraktekannya di dalam Kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Dan apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Menurut tidak dapat dipercaya jelas karena hal itu adalah termasuk ke dalam pekerjaan yang pertama suka berbohong. Nah, kalau orang suka berbohong atau berdusta, ya, berarti orang tersebut dia segala sesuatu yang diucapkannya tidak pernah tulus dari hati.